Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin, mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Shalom, Namo Buddham Swastiastu, salam kebajikan. Senang sekali Bapak Ibu saya bisa menyapa Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Ya, dalam mata kuliah kita, karya ilmiah, ya. Ini mata kuliah yang menurut saya krusial bagi Bapak Ibu, yang mana ini salah satu mata kuliah yang memang wajib sebelum Bapak Ibu apa yang mungkin dapat dikatakan lulus atau tidaknya nanti ya untuk apa di akhir perkuliahan Bapak Ibu ya, dan saya rasa ini adalah mata kuliah yang memang semua mahasiswa harus bisa untuk menulis karya ilmiah. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk membagikan layar. Saya tampilkan terlebih dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan ya sedikit detail ya tentang karya ilmiah, mengapa saya katakan sedikit detail? Karena lebih detailnya akan saya jelaskan nanti pada saat pertemuan kita secara web ya, secara langsung. Dan harapannya Bapak Ibu nanti bisa dapat hadir ya secara online ya tanpa terkecuali karena memang banyak poin-poin yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Destiani, Magister Pendidikan. Saya merupakan dosen ya atau pengajar di instansi Universitas Lampung. Sehingga jelas asal saya itu dari Bandar Lampung. Namun untuk saat ini saya sedang domisili ya Bapak Ibu di Bandung karena saya sedang melanjutkan studi untuk program doktoral saya di Universitas Pendidikan Indonesia ataupun UPI. Sehingga kegiatan yang mengajar saya di instansi saya itu di stop terlebih dahulu ya biar fokus. Namun ya Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk tetap mengajar Bapak Ibu sekalian untuk mata kuliah karya ilmiah. Harapannya Bapak Ibu kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Ketika saya menjelaskan Bapak Ibu bisa memerhatikan dengan sebaik mungkin, dikondisikan untuk masalah sinyal dan sebagainya. Mengapa? Karena dari setiap penjelasan saya itu akan diimplementasikan ya oleh Bapak Ibu sekalian dalam pembuatan artikel ilmiah ya seperti itu. Baik, eh ini perkenalan singkat ya secara detailnya nanti kita bisa mengobrol langsung ya melalui itu web. Nah, terkait mata kuliah karya ilmiah ya dengan kode PDGK 4560 ya ini merupakan mata kuliah yang tadi sempat saya singgung sangat eh ini ya krusial ya, dan ini tidak jarang membuat mahasiswa itu sangat lelah perbaikan dan perbaikan ya. Kalau sedikit cerita semester yang lalu itu ada mahasiswa sampai kurang lebih harus menurunkan tingkat plagiarismenya sampai dengan 4 atau 5 kali ya seperti itu. Jadi memang butuh ekstra waktu, ekstra tenaga. Harapan saya ketika nanti itu web, Bapak Ibu harus bisa mengondisikan dari segi waktu Bapak Ibu, kemudian kesehatannya dan juga sinyal. Nah, sinyal ini yang menjadi faktor utama ya. Kalau sinyalnya nanti bermasalah, maka eh, pastinya proses Bapak Ibu untuk menangkap materi dari saya itu pun akan terhambat seperti itu. Itu catatan terbesar dari saya, ya. Nah, sebenarnya artikel ilmiah ini apa sih atau artikel penelitian ya? Kenapa dikatakan ilmiah ya? Karena memang ketika Bapak Ibu membuat artikel penelitian ini ya ada sistematika ataupun ada urutan-urutan yang tidak boleh tertinggal satupun. Ya, artinya jika Bapak Ibu meninggalkan satu, maka yang lainnya pun akan ini ya, tidak bisa dilakukan ya seperti itu. Nah, untuk artikel penelitian ini adalah karya tulis. Artinya Bapak Ibu akan membuat sebuah karya ya yang menyajikan hasil penelitian Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan penelitian di mana? Di kelas ya.
terhadap peserta didik Bapak Ibu sekalian. Secara sistem ya, secara sistematis artinya berurutan dan terstruktur ya. Terstrukturnya artinya ya Bapak Ibu tidak bisa melewatkan misalnya bagian metodologi penelitian. Tiba-tiba Bapak Ibu menyampaikan hasil penelitian itu tidak bisa. Ya, jadi memang harus berurutan. Nah, artikel ini biasa mencakup berbagai elemen penting ya dari sebuah penelitian. Mulai dari latar belakang masalah. Apa sih itu latar belakang masalah? Nanti akan saya jelaskan secara detail pada satu web kita, ya. Latar belakang masalah, kemudian tujuan penelitian, metodologi yang digunakan. Nah, kemudian setelah metodologi, ya, Bapak Ibu akan menyampaikan hasil temuan, ya, dan juga sampai dengan Bapak Ibu menjelaskan analisis, ya, pada bagian pembahasan artikel ilmiah Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti akan terlihat simpulannya bagaimana dari hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, singkat ya. Nah, kemudian ini adalah capaian pembelajaran ya Bapak Ibu mata kuliah kita untuk karya ilmiah. Ya, yang pertama, Bapak Ibu harus bisa merumuskan permasalahan sesuai dengan ilmunya ya. Jika Bapak Ibu memang bidangnya nanti fokusnya di bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu harus membuat rumusan permasalahan, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat judul tulisan artikel dengan tepat. Jadi memang Bapak Ibu harus bisa membuat judul, ya. Dengan kriteria misalnya ya maksimal itu 12 sampai dengan 14 kata. Nanti bagaimana cara membuat judul ya akan saya jelaskan ya. Nah, kemudian setelah membuat judul, kemudian Bapak Ibu, ya ini seingat saya ada di tugas satu, ya. Tugas satu artinya pada aktivitas dua ya, Bapak Ibu harus bisa menyampaikan hasil bacaan ya atau referensi untuk mendukung nanti pengembangan atau penulisan artikel Bapak Ibu. Ya tujuannya apa misalnya Bapak Ibu di dalam apa e-learning ini ada instruksi nanti ya untuk membaca 5 artikel ilmiah yang Bapak Ibu dapatkan di Google Scholar ya dan juga Bapak Ibu membaca 5 buku juga. Ya, tujuannya apa? Referensi-referensi tersebut untuk mendukung penelitian Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu melakukan penelitian di bidang tadi ya bahasa misalnya ingin mengejarkan bagaimana menulis kalimat yang efektif misalnya. Ya, maka Bapak Ibu harus mencari artikel-artikel yang berhubungan dengan kalimat efektif bisa. Misalnya dengan menggunakan metode gambar, dengan memberikan gambar ya, teknik media pemberian gambar maksud saya. Nah, boleh juga Bapak Ibu mencari artikel yang berkaitan dengan manfaat penggunaan media gambar. Itu bisa ya, yang jelas ada irisan dengan judul artikel Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu akan menyusun kerangka ya, karangan atau outline penulisan ilmiah, karya ilmiah Bapak Ibu. Kemudian menulis artikel ya nomor 5 menulis artikel ilmiah secara utuh berdasarkan kerangka karangan yang dibuat. Nah, jadi memang dalam perkuliahan kita ini secara sistematis ya dari awal Bapak Ibu menentukan permasalahannya, ya kemudian judulnya, kemudian mempersiapkan referensi apa saja yang akan digunakan, kemudian baru menyusun kerangka ya atau outline-nya apa saja yang ingin dijelaskan. Nah, baru pada poin kelima ini menulis artikel secara utuh ya. Menulis artikel secara utuh. Artinya dari pendahuluan atau latar belakang, kemudian metode penelitian, ya Bapak Ibu, kemudian hasil dan hasil temuan, pembahasan hingga simpulan. Untuk poin 5 ini adalah perjalanan panjang ya nanti Bapak Ibu dalam pembuatan artikel. Dan ini pun akan saya jelaskan ya secara detail. Saya akan sajikan contoh-contoh agar Bapak Ibu bisa memahami. Nah, kemudian yang 6, memperbaiki atau memfinalkan. Nah, ini juga poin 5 dan 6 ini poin yang menurut saya cukup melelahkan ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus menyiapkan segala energi, waktu dan juga sinyal Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Nah, untuk memfinalkan artikel, kenapa? Karena tidak sedikit mahasiswa yang tingkat plagiarismenya itu ya masih tinggi. Mengapa? Karena dari UT sendiri itu maksimal tingkat plagiarismenya 29%. Artinya Bapak Ibu, untuk tingkat plagiarisme atau tingkat
mohon maafnya ini ya, plagiatnya, memplagiasi tulisan orang itu tidak boleh ada di angka 30 ya, maksimal 29 ya, sehingga itu menjadi PR besar. Dan satu lagi, bagi Bapak Ibu yang melakukan kecurangan, mohon maaf ya, diselip-selipkan. Nanti saya akan berikan contoh kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, ini ketahuan ya, dan sistem pun akan terbaca. Dan ini mohon maaf, saya tidak bisa memberikan ampun kepada mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam pembuatan artikel. Ya, kalau dalam waktu berbatas waktu yang diberikan masih tidak turun juga, ya sudah, wassalamualaikum. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mohon kesungguhan Bapak Ibu sekalian ya dalam perkuliahan ini. Ya. Nah, saya akan melanjutkan. Ini kurang lebih road mapping untuk perkuliahan kita, dan ini mungkin bisa Bapak Ibu ini ya baca juga secara detail ya di e-learning kita ya. Nah, ini ada kegiatan sampai dengan kegiatan 14 yang akan kita lakukan dalam waktu 2 bulan ya. Ada pertemuan-pertemuan secara apa, tatap maya ya, tatap maya. Nanti ini pada pertemuan kegiatan kedua ya, ini kurang lebih di tanggal 20 ya, mulai tanggal mohon maaf, mulai tanggal 21. Nanti kita akan buat grup WhatsApp yang akan kita diskusikan mau hari dan pukul berapa ya. Kemudian ini di pertemuan mohon maaf, kegiatan belajar dua kita akan ada tuh web. Kemudian nanti eh, kegiatan tiga, kemudian empat ya, ini akan dilaksanakan secara asinkronus ya, asinkronus. Nah, sehingga nanti kita akan bertemu pada kegiatan belajar 6 ya. Ada tutorial tiganya ya, webinar ini kita akan bertemu lagi. Apa saja yang akan dibahas nanti akan saya sampaikan secara detail. Nah, nanti kita akan bertemu lagi pada kegiatan belajar 9 ya, secara tatap maya melalui Microsoft Teams ya, nanti linknya akan saya berikan. Nah, kemudian kita akan bertemu lagi pada kegiatan belajar 12 ya. Nah, Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu ya, untuk pertemuan mulai tanggal 14 selama 1 pekan ya, Bapak Ibu silakan pelajari ya e-learning yang sudah apa itu, ada roadmapnya ya, seperti ini. Kemudian apa saja yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah video perkenalan secara singkat ya. Kalau untuk secara detailnya kita akan bertemu nanti melalui Microsoft Teams dan link akan saya sajikan. Bapak Ibu mohon dicek, saya akan mengirimkan pesan kepada Bapak Ibu ya untuk bergabung di WhatsApp ya, seperti itu. Terima kasih hadirin ya, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan ya, sadayana semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.